ke jemaat dan ke pengurus kami, sehingga saya mau sharingkan supaya menjadi bahan pemikiran buat kita bersama. Saudara, masih ingat kan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama, tentang yaitu janda dari rombongan Nabi Elisa, ya, yang ketika sang suami, sang nabi itu meninggal, ternyata, saudara, istri dan kedua orang anaknya terlilit oleh hutang yang besar. Nah, saya coba bacakan saat ayat pertama saja, 2 Raja-Raja 4, ayat yang pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa, kepada pemimpin rohaninya, sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Jadi, sang istri ini mengakui bahwa suaminya seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, punya integritas. Tetapi sekarang setelah suaminya mati, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Nah, di ayat pertama saja, karena selanjutnya Bapak-Bapak pasti tahu bagaimana akhirnya Tuhan menyuruh janda Nabi ini melalui Nabi Elisa untuk meminjam bejana kosong sebanyak mungkin dari tetangga dan menuang 1 buli-buli isi minyak zaitun. Lalu semua bejana penuh dengan minyak, mujizat terjadi. Lalu pesan yang penting dari Nabi Elisa, pergilah jualah minyak itu, dan bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Nah, saudara sekalian, jelas sebuah peristiwa yang tragis sekali. Sang suami, rombongan nabi daripada Elisa, seorang yang setia melayani, seorang yang takut akan Tuhan. Saudara harus tahu ya, belum tentu loh istri kita itu mengakui kalau kita ini suaminya takut akan Tuhan. Walaupun mungkin pendeta. Kenapa? Karena Anda harus tahu bahwa orang yang paling tahu karakter asli kita, sikap kita dan tingkah laku kita itu adalah istri dan anak-anak kita. Ya kan? Jemaat mungkin hanya lihat kita waktu di gereja atau pokoknya dalam keadaan baik. Sementara istri dan anak-anak itu nggak bisa kita bohongi. Nah, yang menarik, Nabi ini, rombongan Nabi ini takut akan Tuhan dan yang mengakui adalah istrinya. Tapi sayangnya, takut akan Tuhan saja tidak cukup. Kenapa? Sekali lagi, kalau Nabi ini mati dalam Tuhan, langsung ketemu Tuhan di surga, bahagia. Sementara istri dan anak-anaknya ternyata kesulitan keuangan. Sampai karena hutang yang sangat berat, kedua orang anaknya hampir disita sebagai budak. Nah, saudara, kita percaya bahwa Tuhan tetap Jehovah Jireh, Tuhan sang penyedia. Kita percaya bahwa Tuhan bisa buat mujizat, berbagai macam cara Tuhan menolong. Nah, sehingga Nabi ini, janda Nabi dan anak-anaknya mengalami mujizat. Tapi, saudara-saudara, pemikiran saya begini, ya, seandainya sang Nabi ini sebelum dia mati, dia boleh flashback mengulang kembali. Dia boleh mengulang kembali dan dia bakal tahu kalau sampai dia mati nanti istri dan anak-anaknya kesulitan keuangan. Kira-kira kalau seandainya dia boleh mengulang kembali, persiapan apa yang harus dia lakukan? Nah, bagi kita, para suami-suami, kita tentu ingin kalau kita dipanggil Tuhan, istri dan anak-anak kita tidak sampai kesulitan ekonomi, tapi justru mereka hidup dalam kelimpahan. Nah, pemikiran ini yang akhirnya menjadi perenungan yang cukup dalam pemikiran saya, lalu saya sharingkan. Nah, ternyata paling tidak kita bersyukur bahwa janda Nabi ini nggak sampai stres, ya kan? Nggak sampai kemudian maaf kata menjual diri, ya, bahkan tidak sampai kecewa dengan Tuhan, bahkan tidak sampai murtad, ya, atau bahkan tidak sampai bunuh diri. Kita dengar kan ada banyak hamba Tuhan, bahkan istri maupun anak hamba Tuhan, ketika kesulitan berat, stres, akhirnya bunuh diri. Nah, kita bersyukur
bahwa istri janda Nabi ini dan 2 orang anaknya tidak sampai stres dan bunuh diri. Nah, jadi saya percaya persiapan pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mewariskan ya iman percaya kepada Yesus. Di mana kita harus mengajar istri dan anak-anak kita tidak bergantung kepada kita suaminya, terutama dalam soal keuangan, tetapi kita mengajar mereka untuk bergantung beriman kepada Tuhan. Sehingga waktu goncangan terjadi, seandainya ada masalah apapun, bahkan kematian, istri dan anak-anak kita tidak sampai mengalami kegoncangan. Nah, tapi pemikiran yang kedua, yang izinkan saya mungkin memberikan sebuah ide pertimbangan, adalah saya pakai istilah peribahasa Amerika, better safe than sorry. Better safe than sorry. Lebih baik kita melakukan persiapan daripada kita menyesal. Ya, pepatah Indonesia berkata yang mirip adalah sedia payung sebelum hujan. Nah, jadi sebelum sang nabi ini mati, seharusnya dia lebih baik mempersiapkan istri dan anak-anaknya, sehingga pada waktu istri dan anak-anaknya kehilangan dia, minimal mereka tetap bisa survive. Dan Anda tahu kan bahwa di Israel itu anak-anak sejak kecil mereka itu dilatih di sekolah, bukan hanya fire drill. Kalau sampai ada kebakaran, tapi anak-anak di Israel itu, anak-anak sekolah dilatih juga seandainya ada ledakan bom. Ya, maka apa yang mereka harus lakukan untuk menyelamatkan diri. Tapi yang menarik bukan cuman bagaimana mereka harus sembunyi di bawah meja di ruang kelas, tapi bagaimana setelah ledakan bom, mereka itu bisa sendiri pulang ke rumah. Loh, pertanyaannya kenapa mereka perlu dilatih untuk bisa pulang sendiri ke rumah? Karena pemikirannya, kalau orang tuanya sudah mati karena ledakan bom, sementara anak itu masih kecil, maka sang anak harus tetap bisa survive sendiri. Nah, itu latihan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, sehingga mereka betul-betul melatih bukan hanya orang-orang dewasa, tapi anak-anak juga dilatih dengan hebat. Dan saudara, saya juga pernah punya teman di Indonesia yang dia pengusaha yang sukses. Dia pandai sekali berusaha. Lalu kemudian pelayanannya hebat. Kita juluki dia itu sebagai MacGyver. Ya, kenapa? Karena seperti film MacGyver, masalah apapun dia itu bisa dapat ide atau hikmat untuk menolong menyelesaikan. Jadi kita tuh para hamba-hamba Tuhan seringkali kalau ada masalah di gereja, ada pergumulan apa, kita malah minta tolong dia. Jadi orang ini sungguh luar biasa. Bahkan seorang yang generous, suka menabur bagi pekerjaan Tuhan, dan sebagainya. Tapi ternyata satu kali mendadak sang suami pengusaha ini meninggal karena jantung. Saya sempat kunjungi waktu di Jakarta dalam keadaan dia sudah dying, tidak berapa hari lama kemudian dia meninggal. Nah, ternyata waktu dia meninggal, kita kaget, semua teman baiknya kaget. Karena ternyata istrinya tidak tahu menahu soal pekerjaan suaminya sama sekali. Jadi sang istri ini murni ibu rumah tangga, housewife. Jadi suaminya ini punya usaha banyak dan ada kongsi-kongsi dagangnya, sang istri nggak tahu sama sekali. Bahkan sampai di bank mana aja uang mereka itu suami istrinya nggak tahu. Karena selama ini suaminya yang handle luar biasa. Ya maaf kata, istrinya sih memang orang berkata, orang sederhana, nggak terlalu ngerti banyak hal, ya. Yang penting dicukupi oleh suaminya, nikmati kelimpahan. Nah, yang lebih parah lagi, setelah suami meninggal, istrinya nggak lama kena cancer, lalu tidak sampai setahun, istrinya juga meninggal lagi. Jadi suami istri meninggal, sementara anak-anaknya, itu saudara-saudara, yang belum sempat dilatih tentang usaha ayahnya, mendadak ternyata anak-anaknya ribut berantem, tidak mau tanda tangan untuk kesepakatan untuk ahli waris semua kekayaan, sementara tidak ada surat ahli waris. Nah, saudara, itu berlangsung sampai hampir 8 tahun sejak meninggal sang ayah sampai hari ini belum selesai. Bahkan kita sudah coba mediasi, tapi sang kakak anak pertama tetap ngotot bahwa dia mau minta bagian yang paling besar.
Dia nggak mau berbagi dengan adik-adiknya secara rata. Kenapa? Karena sang kakak dikompori sama mertuanya. Dan ternyata, tanda kutip, mertuanya mafia juga. Ya, karena memang kerjaannya begitu. Jadi Anda tahu sampai sekarang, dan menurut peraturan negara Indonesia, kalau sampai 10 tahun tidak ada settle, tidak ada kesepakatan dari anak-anak sebagai ahli waris, maka disita oleh pemerintah. Nah, ini kan pemikiran-pemikiran yang kita harus pikirkan. Nah, saudara, jadi better safe than sorry. Nah, dari situ persiapan apa yang kita lakukan selain kita harus tanamkan iman percaya pada Yesus. Harus punya iman pribadi, bukan iman rombongan. Tapi yang kedua, better safe than sorry, menurut saya kita perlu mengajarkan keahlian-keahlian agar istri dan anak-anak kita bisa belajar mandiri soal keuangan. Dan ini, saudara-saudara, perlu dilatih. Saya bersyukur jemaat kami akhirnya terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan, dan mereka mulai banyak melatih anak-anaknya, bahkan masih teenager. Ada yang sudah saksi sama saya, mereka melatih anaknya karena anaknya mau tertarik jualan online sneaker, sepatu-sepatu olahraga yang mahal-mahal, dia biaya dikasih modal 1.500. Anda tahu ternyata dalam beberapa bulan, sang anak yang teenager, ternyata dari modal 1.500 sekarang sudah hampir 15.000 uangnya. Ya, bahkan dia berkata anaknya betul-betul kreatif dan sebagainya. Nah, saya berkata, wow, bersyukur. Jadi termasuk istri kita. Kenapa? Karena kalau bisa jangan cuma satu income, tapi minimal harus ada source of income, ada income tambahan buat keluarga kita. Kenapa? Kalau sampai sang suami dipanggil Tuhan, jangan sampai istri dan anak-anak ternyata tidak bisa mencari income, saudaraku. Ya, ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah, persiapan yang kedua bagi masa depan, better safe than sorry, ide saya adalah kita harus mempersiapkan tabungan. Ya, kita harus mempersiapkan tabungan, dan bukan cuma tabungan, tapi investasi bagi masa depan. Nah, kita berkata mungkin sebagai para hamba Tuhan, terutama yang full timer, berkata, ya tapi kan keuangan saya terbatas. Tapi sebetulnya, saudaraku, ada banyak hal yang bisa menjadi ide kita, membuka wawasan kita untuk tabungan dan investasi. Salah satunya adalah life insurance. Ya, saya nggak tahu apakah semua Anda sebagai para hamba Tuhan sudah terbuka mindset-nya atau masih tetap berkata bahwa kalau orang beli life insurance itu tanda tidak beriman kepada Tuhan. Menurut saya, justru kita ini harus persiapkan diri, karena iman harus disertai perbuatan. Nah, minimal saya sih cuman memberi ide buat bapak-bapak, ya, apalagi belum terlalu terlambat, semakin tua, kita harus beli life insurance. Apalagi kalau kita beli rumah di Amerika, itu disarankan untuk beli life insurance. Kenapa? Karena kalau sampai sang suami meninggal, maka uang life insurance-nya keluar, maka itu bisa membantu istri dan anaknya untuk melunaskan pay off hutang daripada cicilan rumah tersebut. Lalu ada sisanya bisa untuk survive hidup. Nah, sementara kalau sampai sang suami meninggal, sumber penghasilan keluarga, lalu kemudian tiap bulan kan cicilan rumah tetap harus jalan. Dan itu bisa jadi persoalan besar. Jadi life insurance sekarang ini apalagi sudah lebih modern ya. Sekali lagi saya ngomong gini, saya tidak ada kaitan, saya nggak jualan life insurance, saudara ya. Tapi minimal menjadi ide buat kita. Dan bahkan sekarang life insurance itu sudah ada yang jadi tabungan. Kalau sampai nanti 25 tahun kita ternyata tidak meninggal, maka kita bisa mengambil. Bahkan kalau 10 tahun lewat kita bisa ambil. Dan ternyata itu bunga juga akan ada tambahan bunganya. Bahkan oleh perusahaan life insurance diputarkan di pasar modal, di pasar saham. Kalau ada kenaikan kita pun juga akan dapat. Bahkan kita bisa tabung juga di life insurance. Lalu kemudian juga ternyata kalau sampai kita ambil dari life insurance, baik karena meninggal atau karena kita sudah pensiun, maka tidak dipotong pajak. Karena itu adalah satu peraturan kebijakan dari Amerika. Dan kita bersyukur bahwa perusahaan life insurance di Amerika nggak ada ceritanya bangkrut seperti di Indonesia ya, Jiwasraya dan sebagainya. Karena di sini
perusahaan life insurance saling menginsurkan dirinya kepada perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi kalau sampai ada yang goyang, langsung di take over. Lalu juga di life insurance ada yang namanya program yaitu long term care. Long term care ini adalah tambahan cuman sebulan tambah $15, tapi kalau sampai orang itu tidak bisa melakukan 7 hal, termasuk kalau dia sakit parah, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa pakai baju sendiri, kan harus ada orang yang merawat. Nah, walaupun seandainya cuman istri kita sendiri yang merawat, tapi kita bisa ambil, itu bisa sekitar $5.000 setiap bulan, kalau kita ikut program long term care. Nah, lalu juga ada terminal illness. Kalau sampai sudah sakit parah, itu di dalam life insurance juga bisa. Jadi paling tidak itu yang menjadi persiapan. Dan memang paling tidak dari income kita itu kalau bisa atau maksimal katanya 6 kali lipat dari income kita setahun, maka itu adalah jumlah daripada anggunan yang kita bisa ambil. Lalu persiapan tabungan dan investasi bagi saya yang bisa kita menjadi sebuah ide adalah investasi properti, ya. Baik itu kalau kita sudah diberkati Tuhan bisa beli rumah sendiri, maupun juga menambah lagi kalau ada rumah kedua, ketiga, apalagi kalau kita punya anak sudah mau menikah, kan tentu kita ingin supaya memberikan persiapan rumah buat anak-anak kita. Dan juga bisa menjadi ide tambahan buat persiapan tabungan dan investasi adalah saham, ya, atau stok, di mana kita sebagai para hamba Tuhan full time, kita bisa sambil sekarang ini sudah zamannya untuk kita bisa investasi, ya kan? Baik kalau saudara tahu yang lagi selama pandemi ini adalah seperti aplikasi yang ada dikenal sekarang ada Robinhood dan sebagainya. Nah, memang untuk jadi seorang yang terlibat di saham, kita sudah dengar ada banyak orang yang kalah, rugi gara-gara saham. Tapi sebetulnya Anda harus tahu bahwa sebenarnya orang-orang yang kalah dan rugi itu karena mereka adalah seorang yang terjebak untuk jadi gambler. Nah, padahal di saham itu ada 2 tipe. Ada tipe investor, penanam saham untuk long term, ya kan? Kalau kita tahu itu perusahaan-perusahaan yang blue chip yang memang berpotensi baik di masa depan, ya kita bisa beli, lalu kita biarkan aja berapa tahun kemudian itu pasti akan bisa naik. Dan juga ada yang trader atau daily trader. Nah, kalau yang daily trader itu betul-betul akan menguras waktu sehingga sering akan harus ngecek terus. Nah, mungkin saran saya kita adalah investor. Jadi kalau ada berkat lebih, kita bisa beli contohnya sahamnya Apple atau sahamnya Tesla, ya kan? Dan saya sekarang sebagai Tuhan percayakan sebagai gembala, tim full timer kami pun dan juga beberapa gembala cabang, saya sarankan untuk beli asuransi jiwa. Dan untuk full timer kita juga sudah belikan, dan juga untuk tambahan investasi, saya berkata kita boleh, karena saudara ini menjadi sebuah persiapan. Ya, better safe than sorry. Lalu yang terakhir, ide saya adalah yang paling penting, persiapkan surat ahli waris saat kita meninggal. Saudara, kita nggak boleh anggap enteng. Karena kalau sampai kematian datang kapanpun, jangan sampai seperti cerita saya tadi, pengalaman satu keluarga yang ribut berantem anaknya, tidak ada kata sepakat karena orang tuanya tidak mempersiapkan surat warisan yang jelas. Nah, sekarang itu kan surat warisan di Amerika ada 2 macam, ada will yang sederhana saja, tapi ada juga power of attorney, di mana kita bisa mempersiapkan diri. Seandainya, yang pasti kalau suami meninggal, maka jatuh kepada siapa? Kepada istri. Kalau istri meninggal, jatuh kepada suami. Tapi kalau suami istri meninggal pada waktu yang bersama, jatuh kepada anak. Dan pembagian kepada anak, kalau anaknya tunggal ya udah. Tapi kalau anaknya 3, 2, atau 4, pembagiannya bagaimana? Lalu kalau anak itu ternyata waktu ditinggal orang tuanya di bawah 18 tahun, berarti harus ada orang yang kita bisa percaya sebagai guardian-nya untuk mengatur keuangan anak-anak kita sampai umur 18 tahun,
setelah dewasa baru diserahkan. Nah, jadi paling tidak ini ide untuk kita bisa mempersiapkan diri bagi istri dan anak-anak kita. Dan yang menarik adalah pesan Nabi Elisa itu menarik sekali. Setelah mujizat minyak itu dilipat gandakan, pesan Nabi Elisa adalah pergi, jualah minyak itu, hidup dan bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Pergi, jualah minyakmu. Saudara, sang istri Nabi ini nggak pernah berdagang, tapi sama Nabi Elisa disuruh mulai berjualan. Saudara bisa bayangkan ya, kalau orang nggak pernah jualan itu kan pasti awalnya bingung, tapi disuruh dilatih, pergi jualah minyak itu. Lalu kemudian bayarlah hutangmu. Ada sebuah keahlian harus bisa tahu prioritas. Hutang dulu harus dilunaskan, bukan vacation dulu. Lalu kemudian hiduplah dari lebihnya. Nah, saya cuma hanya berpikir secara kritis saja. Seandainya minyak yang dari mujizat itu sudah habis, lalu sang istri Nabi ini sudah mulai jadi seorang pengusaha penjual minyak zaitun, maka apa yang dia bisa lakukan? Mungkin dia bisa minta berdoa lagi supaya ada pelipat gandaan minyak. Tapi kalau tidak terjadi mujizat, sang istri Nabi tinggal belanja kulaan minyak secara lebih banyak, ya kan? Lalu dia tetap bisa jual. Nah, akibatnya sang istri dan 2 orang anak ini akan bebas dari hutang, bahkan mereka bisa hidup dalam kelimpahan. Jadi, mari kita belajar paling tidak mempersiapkan untuk istri dan anak-anak kita, kalau sampai sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan, supaya kita yang di surga bahagia bersama Tuhan, tapi keluarga yang kita tinggalkan juga di dunia mereka siap. Bahkan juga kalau saran saya untuk gereja lokal kita harus persiapkan siapa yang akan menjadi pengganti. Kita siapkan orang-orang yang kita percayai, supaya betul-betul itu akan menjadi sesuatu yang penting sekali. Dan saudara mungkin bisa juga, kalau Anda adalah seorang founder, pendiri daripada gereja lokal itu, Anda bisa konsultasi kepada pengacara. Apa yang kita bisa lakukan untuk pengamanan dalam soal aset gereja. Ya, jelas gereja milik gereja, tapi jangan sampai tiba-tiba kalau sampai kita dipanggil Tuhan, kemudian di take over oleh orang-orang yang berambisi. Saya punya teman di kota Bandung, seorang hamba Tuhan senior, ketika dia meninggal, saudara-saudara, ternyata di take over oleh orang, majelisnya, nggak taunya istri dan anak-anaknya yang tinggal di pastori, dan itu gereja dirintis oleh sang hamba Tuhan. Saudara, ternyata istri dan anak-anaknya ditendang keluar, diusir keluar tanpa uang pesangon. Dan kondisi istri dan anak-anaknya betul-betul menyedihkan sekali. Nah, di situ kita bisa belajar bahwa memang kita harus mempersiapkan bukan cuma untuk keluarga kita, tapi juga untuk setiap pelayanan yang kita sudah persiapkan. Dan saya masih ingat, saya pernah, nanti Pak Teni mungkin yang jauh lebih tahu ya, saya masih ingat ketika almarhum Pak Yeremia Rim meninggal dunia, ya, kita bersyukur bahwa penerusnya Pak Andreas itu di GKBB sangat mencintai, menghormati foundernya, di mana istri daripada Pak Yeremia Rim, Ibu Meliani, dan anaknya tetap di take care oleh gereja. Di mana saya detailnya mungkin Pak Teni lebih jelas, lebih tahu bagaimana Bu Meliani tiap bulan, selama katanya kalau sampai tidak menikah lagi, itu akan tiap bulan akan tetap terima gaji dari gereja full, seperti waktu Pak Yeremia Rim masih hidup. Nah, bahkan beberapa fasilitas-fasilitas dari gereja sebagai istri founder itu sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, ini aja ide pemikiran buat kita, paling tidak supaya peristiwa tragis daripada istri janda rombongan Nabi Elisa tidak terulang kembali. Tuhan memberkati. Saya serahkan lagi, silakan. Ada yang melengkapi dan sebagainya. Wah, luar biasa, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Sangat berguna, Pak, buat kita, Pak. Itu. Sama-sama. Karena supaya 12 rumah saya bisa mulai pikirkan. Before too late.
Sama-sama. Minggu Pak Lukas, before too late. Yap. Ada yang mau share silakan. Ya, kalau ada tambahan input, kita saling belajar silakan. Ya. Pak Teni betul ya Pak Teni, yang saya sempat ngobrol sama Pak Andres itu soal Bu Meliani, istri almarhum Pak Yerim. Iya, Pak. Nah, paling tidak istrinya Pak Teni udah disiapin loh Pak. Ya kita sih minta Pak Teni panjang umur. Thank you, Pak. Pak Lukas itu di by law saya kira ya. Bisa by law Pak, tapi juga bisa ditambah lagi Pak dalam amandemen Pak, dibuat dalam badan hukum lagi. Incorporation. Corporation kita. Jadi termasuk income Pak, untuk misalnya gaji kita, kalau sampai Bapak kan Pak Immanuel kan foundernya, pendirinya, kalau sampai, ya enggak minta Pak Immanuel panjang umur pokoknya. Tapi kalau sampai apa, tetap istri dan anak kita akan take care oleh gereja Pak. Iya. Ya, saya agak too late, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong sampai hari ini. Tapi too late, mestinya yang tadi Pak Lukas itu saya at least 30 tahun yang lalu sudah mesti start. Ya, tapi Pak Apen sudah beli life insurance. Oh ada ya, dari dulu ya. Ya, tapi ya itulah, tapi puji Tuhan ya. Jadi kita justru saya melihat kebesaran Tuhan, kasih Tuhan itu dalam kehidupan saya. Jadi saya waktu dengar cerita dari Pak Lukas bagaimana riwayatnya dulu, itu sebetulnya saya kebalikan dari Pak Lukas. Ya, saya kebalikan dari muda itu hidup senang dan segala macam, tapi akhirnya harus jalan di padang gurun. Tapi Tuhan bisa tolong Pak, Tuhan bisa pulihkan. Iya, puji Tuhan.